digunakan sudah dihapus. Sehingga orang ya, setiap kali kita sebut orang berarti otomatis jadi bukan mudah ya, bukan. Ya, dia punya hak namanya kewajiban. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya, tidak usah susu ya, langsung angkat tangan saja. Ya, angkat tangan saja, asal jangan kursi. Kalau kursi satu silakan. Angkat tangan yang mau bertanya, angkat jempol. Setiap pertanyaan yang anggap bagus saya tandai dan akan saya masukkan dalam soal ujian. Ya, siapa yang bertanya yang bisa menjawab yang memuaskan, walaupun tidak terlalu memuaskan, akan saya tandai juga sebagai suatu poin. Jadi kita ini selalu mengumpulkan poin, itu sedikit mengumpulkan poin. Karena saya suka mengumpulkan poin, maka kalian juga akan sedikit mengumpulkan poin. Dosen itu dalam melaksanakan kegiatannya selalu cari poin, selalu cari kum. Kalau tanpa poin kita tidak bisa dapatkan. Ini mengajar satu poin ya, mengajar poin supaya bisa dapatkan. Ayo, ada bertanya, kemudian yang menjawab, silakan. Kalian sudah baca-baca kan ada buku di rumah kan? Buku apa yang kalian baca di rumah? Oh, harusnya itu kalau mau tahu besok akan masuk hukum perdata, kalian cari di internet ya, materi hukum perdata tahun 2025. Sama misalnya ini 2022 sama. Dicari ya, baru baca. Nanti di halaman dibaca akan muncul sendiri pertanyaan. Oh, bagaimana kalau begitu? Bagaimana saatnya begitu? Begitu tidak belajar. Dibaca dulu, ambil dulu datanya, baru bisa menerawang kalau begini kira-kira bagaimana. Ya, supaya jangan cuma saja ceramah terus. Sudah bisa dipahami pengertiannya ini? Sudah? Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Kalau mau bertanya, silakan. Oh, ya, silakan. Sekedar mau bertanya. Oh ya, sambil lanjut pertanyaan, saya ingin menyampaikan bahwa dalam perkuliahan ini saya ingin memberikan batas tolerir alfa. Kita ini pertemuannya 16 kali, masih kita sampaikan. Kalau kalian sudah alfa 8 kali, mohon maaf, nilainya saya pastikan D atau E. Kemudian E. Walaupun kalian beda, tapi atau E. Ya. Dia banyak izin. Masalahnya di sini saya ada kasih izin juga, izinnya sama kampus. Kita ada dosen kalau keluar 3 hari alfa sudah dapat teguran. Masa kalian bebas izin? Kita aja yang jadi bos tidak bisa izin. Jika pada siapa negara sudah alam. Kita izin ya. Kalau benar selesai kalian izin. Astagfirullahaladzim, pintunya mungkin sedang marah atau mungkin apa sih? Kalau kenapa jangan? Jadi ini jangan upayakan jangan terlalu banyak. Karena ini itu apa juga? Alfa kan tidak datang. Alfa berarti tidak datang, sampai absen. Jadi kalian jangan masuk absen tidak datang.
Kalau 100%. Jadi alfa absen ini sama-sama tidak datang. Kalau sama-sama tidak datang berarti berkurang poin kalian. Jika 8 kali tidak masuk, ya jangan bingung. Ya, pasrah saja. Karena saya yakin kalian juga tidak bisa jawab itu kalau ada pertanyaan. Yakin saya, nggak bisa. Kalau kalian jawab semuanya jadi. Yang datang saja itu murni 100% tentu bisa lebih. Ya. Karena pertanyaan saya itu 30 kehadiran, 30 tugas. Sorry, terbalik 20 kehadiran, 20 tugas, 30 menit, 30 menit. Kita butuh 100 untuk dapat nilai A itu kita butuh angka, kalian butuh angka 86 sampai selesai ya. Kalau kalian cuma mengumpul angka 60 bukan B, bukan C. Tidak apa lagi ada sistem penilaian. Jadi kalau kalian jawabnya finalnya bagus, semua betul, tapi saya tidak betul. Ya, minta juga kalian betul semua jawabannya itu kalau digabung jadi 60 poin. 60 poin itu bukan nilai B di bawahnya. Nilai B bukan di bawahnya. Apalagi kalau kalian sudah boleh di kehadiran. Tugas itu sudah bolong-bolong. Tugas itu akan saya berikan berturut-turut ya. Sepanjang kalian saya punya pikiran berturut-turut beli. Ini adalah tugas. Tapi ketika saya kasih tugas itu berturut-turut. Kalau saya akan lihat. Ada sih dapat beasiswa? Ada ya? Angkat tangan dapat beasiswa. 1, 2. 2 itu. Oh, belum pasti. Ini kesulitan negara ya di kementerian ya. Belajar ya. Karena saya tidak mau lagi didatangi seperti biasanya. Pak, maaf, Pak, saya kasihan ambil beasiswa dan saya ada dapat nanti saya keluar. Ya, saya tidak boleh terima seperti itu. Jadi kalian betul-betul belajar ini, kan? Karena negara itu begitu. Negara kita itu masih membatasi subsidi kependidikan ini masih kurang, sehingga mereka buat jaringan. Yang pertama-tama dapat itu ya bukan cuma tidak mampu, kalau kalian mampu pasti mampu ini, tapi kalian tidak mampu semua ini ya. Yang kedua itu di sana betul-betul yang mau belajar. Jadi kalau berjalan kalian turun ya, maka kalian akan keluar dengan jalan. Masih banyak yang mau, ya kan? Masih banyak. Yesus itu bukan cuma orang yang hati, mau biar orang yang pasti mau bisnis. Ini ada mobilnya, ini ada mudah, ada yang mudah, ada. Ini pasti mau bisnis, pada kasih bisnis. Saya sudah masuk saja mau bisnis. Saya ada S2, S3 bisnis semua, ya kan? Biar dikasih semua. Karena besok yang enak, saya pikiran, ya, pikiran. Itu sudah merasa dibantu. Biaya sudah kita ya, tinggal baca buku saja, baca buku, bangun tidur, makan, baca buku, bangun tidur, makan, itu saja kerja. Asal jangan mengatakan lawan jenis. Kalau kita lawan jenis saya yakin besok kalian akan habis pura-pura, ya, akan habis pendidikan saja, akan habis kirim-kirim ke pasangannya. Akhirnya kalian dapat waktu belajar untuk semasa depan sama tim nanti sesuai. Saya pikir awal ya, saya saat ini tidak mau lagi memberikan nilai tidak sesuai dengan kemampuan. Saya sudah mau ya berhijrah jadi lebih baik. Jadi yang kalian dapat itu betul-betul ada di nilai kalian. Ya. Tapi saya upayakan nilai soalnya agak mudah yang supaya kalian juga menerusnya. Tapi saya ingin betul-betul ini. Ada pertanyaan? Atau ada jawaban?
Belum lantas belum tak jawaban. Ayo bertanya. Ya silakan. Adik besar. Ya. Berarti di hukum perdata ini lebih difokuskan subjek hukumnya orang dengan orang. Belum. Itulah yang sudah saya bahas. Tidak, jawabannya tidak. Ya. Jadi dalam hukum perdata itu bukan hanya orang yang melakukan hubungan hukum, ya, tapi semua. Ayo semua. Itulah kelemahannya. Tapi kita bahas ya. Saya akan sedikit mengulas sedikit pengertian diberikan oleh Abdul Qadir Muhammad terkait pengertian hukum perdata. Ada sedikit kelemahan ya. Bila menguraikan bahwa hukum perdata adalah serangkaian peraturan ya, yang mengatur hubungan. Nah, beliau tidak menyatakan hubungan hukum, tapi hubungan saja. Hubungan itu terluas. Boleh hubungan biasa, boleh hubungan hukum. Sehingga untuk melengkapi pengertian tersebut, maka kita tambah kata hubungan hukum. Jadi hukum perdata adalah serangkaian peraturan, langsung saja baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan hukum. Jadi pada hubungan ya, mengatur hubungan hukum yang sudah ada lebih tepat. Nah, Abdul Qadir Muhammad menyatakan antar orang, sama orang lainnya. Ini juga kurang tepat, ya. Karena di dalam pergaulan masyarakat di bidang hukum perdata yang melakukan hubungan itu bukan cuma orang, tapi iya, badan hukum pun ikut melakukan hubungan hukum. Kalau kalian mau beli motor, tidak punya uang cash, ya, tidak punya uang uang tunai, kalian nyicil, ya. Atau kalian ke dealer beli motor, dealer itu bukan orang, itu badan hukum, ya, dia badan hukum BH, ya, BH ya, BH, tahu apa BH? Badan hukum, ya, badan hukum, kok BH lah ya, badan. Kalian masih setia kan? Ya masih ingusan. Hati-hati kalau mendengar kata-kata ya, jangan disaring saya masukkan. Jangan langsung kita masukkan dalam hati. Kadang-kadang masih semester 3 masih bocah-bocah itu satu saya. Ini sekarang ini kadang belum tapi cantiknya ini, tapi saya sendiri suka tampil semua. Coba kalian ikut semua. Coba semester 3 semua sudah tampil semua orangnya. Semester 3 jangan dulu. Terus dulu belajar ya. Jadi itu kelemahannya. Supaya ini tidak menjadi kelemahan, supaya lebih tepat lagi, maka orang itu kita ganti dengan kata subjek hukum. Berarti saya lengkapi, hukum perdata adalah serangkaian peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum satu dan subjek hukum lainnya di dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hubungan hukum ya. Pertanyaannya kapan subjek hukum itu dinyatakan dia telah menjalin hubungan hukum? Saya kasih pertanyaan. Kapan seseorang atau subjek hukum itu, baik orang maupun badan hukum, bisa dikategorikan dalam menjalin hubungan hukum? Ada perjanjian. Ya, satu, karena melakukan perjanjian. Apa lagi? Apakah hanya perjanjian yang melahirkan perikatan? Jadi intinya ketika terjadi perikatan antara mereka, ya, perikatan itu muncul cuma dari perjanjian, tapi dia muncul dari undang-undang. Kalau Anda melakukan perkawinan,
maka lahirlah hubungan hukum antara suami dan istri, antara kepada anak, antara anak dan kedua orang tua. Semua itu perikatan, tapi kalau perkawinan itu perikatannya bukan dari undang-undang, bukan dari perjanjian, tapi dari undang-undang. Undang-undang yang memberikan, ya, perikatan antara suami dan istri. Maka hanya terjadi perikatan karena undang-undang. Itu juga akan dibahas nanti di ada mata kuliah sendiri namanya hukum perikatan. Atau sudah lupa perikatan. Kita baca ke atas ya. Jadi nomor bahasa. Oh, kan saja masih belajar sekaligus ya. Belum menawar. Ada pertanyaan? Silakan. Yang cocok ada pertanyaan? Ayo tanya. Silakan. Ya silakan. Berdiri dulu ya. Bagaimana hukum perdata berkembang dan berubah seiring waktu untuk mencerminkan perubahan dalam masyarakat dan teknologi? Pertanyaan yang terlalu luas. Nama siapa nama? Siapa? Rifka. Pertanyaan bagaimana hukum perdata berkembang seiring dengan teknologi. Ini kalau tidak salah dia ingin tahu apakah hukum perdata itu sudah berkembang, itu ya. Ada perkembangan perdata seiring dengan teknologi? Ada, jelas ada. Hukum itu, ya, kalau kita bicara secara umum lagi, hukum itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak akan berubah. Kalau menurut saya, kalau ada juga yang tidak, tapi hukum itu berubah, itu berubah. Kalau tidak berubah, hukum ketinggalan zaman, maka hukum tidak akan berubah. Entah dia berubah dalam bentuk tekstual maupun kontekstual, tekstual atau kontekstual, pasti akan berubah. Seiring berubahnya zaman, apalagi berubahnya juga dengan kemajuan teknologi, maka berubah pula hukum perdata. Ada perubahan hukum perdata. Apa perubahan misalnya? Lebih baik perubahannya di bidang perjanjian, di bidang hukum perjanjian. Ya. Kalau dulu kita melakukan perjanjian itu nanti dianggap sah kalau kedua belah pihak bertemu, ya, untuk bertanda tangan, ya kan? Untuk bertanda tangan dulu. Kalau minta ya perjanjian kita kan, oke, kalau ada bertanda bukti. Tapi sekarang tanpa bertemu dan kedua belah pihak, asal kita sudah mencetak di aplikasi tentang Anda setuju pinjam uang, Anda setuju ditagih centang, Anda setuju foto-foto dan sebagainya centang, Anda setuju untuk apa? Semua file asal di dosen centang semua. Berarti itu sudah sah. Kamu yang begitu? Kalau dipercaya coba silakan buka Google, ya, Google Play, pakai Play Store, silakan install satu Oyo. Coba tes. Asal kalian cinta, iya, namun salah. Jika tidak bayar, maka foto Anda kata sempat seluruh saudara-saudara Anda. Dan semua baca isinya, bacaan. Karena Anda sudah setujui. Kalau Anda tidak centang, tidak cari uang, ya kan? Karena tidak ada proses kehendak, ya kan? Kan sepakat itu ada proses kehendak. Ketika ada menyatakan iya, di sana juga bilang iya, berarti ada pertemuan kehendak. Ini adalah kata sepakat. Tidak ada kata sepakat. Ketika ada kata sepakat, maka otomatis dari dalam perjanjian. Ketika lahir perjanjian, maka otomatis kedua belah pihak terikat. Ya, dalam asas hak asasi tersangka. Jadi kedua belah pihak harus
menjalankan kewajiban dan memberikan hak kepada lawan janjinya. Itu. Biar ada perubahan. Kalau dulu kita mau menahan ojek, kan kita tunggu berdiri dan beliau ojek, kan nggak mungkin saja. Kita tungguin sambil kan game dulu, kita kan, Pak Ari, ya siap ya kalau naik, ya kan? Itu perubahannya. Jadi ada perubahan, ada pengakuan perjanjian, ya. Yaitu perjanjian hanya diakui kalau untuk terbuka, diatur tanda tangan. Sekarang dapat data langsung sudah diakui. Yang paling prinsipil, ya. Kalau dulu itu apa ya? Ini di bidang percakapan bertindak. Ya. Tapi undang-undangnya belum berubah, tapi secara batas berubah. Ya. Kalau dulu itu orang cakap bertindak itu ya selalu mengikuti ini ya undang-undang atau mustahil cakap bertindak. Kalau sekarang ini secara fakta kalau kita mengakui yang cakap bertindak itu bukan lagi sebatas umur, tapi di bawah 18 tahun sudah ada yang cakap, intinya dia bisa menggunakan transaksi, ya kan? Transaksi. Salah transaksi misalnya kalau kita pegang kucing lain, ya, kucing lain. Dulu kalau di zaman dulu tidak mau kalau anak-anak yang mau pesan ojek tidak mau orang yang mau pesan anak. Sekarang kita ke aplikasi Gojek misalnya, ya itu anak bisa pakai itu, dia tinggal bikin akun. Oke, tiba-tiba bandungi anak-anak, naik ke Surabaya tuh, aman. Itu perubahan, lihat perubahan. Jadi memang kemajuan teknologi itu mau tidak mau kita harus terima dia mampu merubah hukum apa saja. Di masa hukum pidana juga berubah juga. Dulu orang kalau sidang itu nanti datang di pengadilan, kalau sidang. Sekarang bisa sidang online, ya. Tanda kuahnya di rutan, ya, di rutan dia dulu ngomong depan layar, hakimnya di pengadilan, sama pengacara jasa. Saya tanya. Dulu jadi seperti itu, sekarang karena kemudian login ini boleh. Itu salah satu perubahan. Sama dulu orang kalau mau kawin, ya, kawin itu di buku data sekarang pada kejadian kawin online. Satu Surabaya, satu di mana? Satu Kalimantan. Dikawinkan, sah, kan? Hanya tidak bisa berubah sekarang itu kalau mau kawin sesama jenis, ya. Pedang lawan pedang tidak boleh, ya. Laki-laki masih tidak boleh, perempuan kawin perempuan masih tidak boleh. Kenapa? Karena dia pada dasarnya mau diizinkan bagaimana kita akan bisa. Kenapa? Karena sudah mengingkari esensi dari perkawinan. Esensi perkawinan adalah apa? Adalah mengembangkan keturunan. Kalau bahasa biologinya berkembang biak. Ngapain kawin sama jenis? Kenapa bisa punya anak? Ya, kalau saya mau jenis punya anak dia malu kok. Apalagi kalau sama jenis, dari mana datangnya? Ya kan? Ya kan? Lihat perkeringan, jadi jahat di tas. Ya kan? Jadi sudah perlu lagi esensi perkeringan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Ini berapa orang sih? 28. Kenapa nih saya punya presensi online 28 orang? Sudah bagaimana? Ada yang mengulang? Ada yang mengulang tapi tidak masuk di sini. Berarti kita ambil alhamdulillah bukan dia. Itu seniormu yang ambil mata kuliah ini masukin di dalam grup ya? Ada sih. Oh iya. Masukin dalam grup juga. Seperti orang malu. Saya tidak ada yang bilang. Tidak ada. Terus tanya dulu. Kita sudah memakai aman. Kita ambil mata kuliah ini Pak.
Biasanya senior itu malu-malu dia menawarkan diri, yang menguji. Jadi di kuliah ini walaupun dia mengulang, walaupun senior, kalau tidak pernah masuk selama 8 kali, ya, maaf saja, tetap D. Walaupun kita bagaimanapun tetap D. Yang kita lihat adalah proses. Jika apapun tetap harus masuk dalam kali. Bukan berarti saya larang kalian masuk sama sekali, itu bagus lagi kalau masuk sama sekali. Saya hanya mentolerir apa kalian sama. Kalau sudah lapar apanya stop, jangan kita tambah lagi, ya. Kalau stop jangan, kalau saya bilang ya, upayakan jangan sakit deh. Upayakan jangan sakit. Kalau sakit, saya butuh keterangan dokter. Kayaknya cuma saya lupa dari kalian itu soal pacar. Ya, ada cowok yang saya kesal karena dia mau nembak cowok tapi tidak jadi karena takut. Ya kan? Kamu betul? Iya. Pikiran kayaknya, saya kepala tidur. Karena biasanya laki-laki kalau dia suka perempuan itu dia bawa biasa bisa tidur itu. Dia pakai baju untuk tingkat. Ini pengalaman, ya. Jadi kecil pengalaman itu pengalaman, ya. Ada yang kurang beda dengan pengalaman. Ini pengalaman saya. Pada waktu kecil kalian asal pengalaman. Bedanya kayak keluh kayak bagaimana dan kayak itu kita merupanya bisik. Lagu ya, ya, mulut terus terbuka. Karena sudah kena pelet. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi yang bagus ya. Jadi percobaan ada. Ya. Hanya saja saya selaku hukum perdata saya sedikit iri sih sebenarnya. Mengapa iri? Karena kita punya kitab suci berubah-ubah. Apa kitab suci orang-orang perdata? Kitab hukum undang-undang hukum perdata itu kitab suci. Itu dari rubah itu. Dari dulunya itu kan buat tambalannya itu. Kalau kita sudah punya kau perdata baru New BW, kita masih BW. BW itu ada kau perdata, ya. BW itu bahasa Belanda. Golek, duit, book, ya. Belanda sudah punya New World Book, ya. Dia punya NBW, New Burgerlek World Book. Kita masih Burgerlek World Book, masih ada makasih ya. Tidak, negara ini tidak pernah. Saya pernah melakukan penelitian kelas 3 di Jakarta, badan apalagi kalau BP badan yang bilang ini yang kalau perubahan ya badan pengembangan apa ya? Saya pernah ke situ mereka bilang ini memang kalau perdata kan tidak ada memang pernah usul ada perubahan. Ya, itu hukum pidana. Ya. Padahal sebenarnya sudah terlalu banyak itu hukum perdata yang sudah berlaku. Waktu perkawinan yang ada di hukum perdata itu tidak berlaku lagi, sudah ada undang-undang perkawinan, sudah ada regulasi hukum Islam, tidak berlaku lagi. Jadi kalau bicara masalah perkawinan jangan ambil dari hukum perdata itu sudah berlaku. Kemudian lagi tentang hukum tanah, hukum tanah lagi-lagi tidak berlaku karena sudah ada undang-undang agraria, iya, undang-undang pokok agraria. Kemudian tentang ketenagakerjaan juga tidak berlaku lagi, sudah ada undang-undangnya, undang-undang tentang ketenagakerjaan, undang-undang nomor berapa? Kalian juga ini siapa? Ambil dulu. Hukum ketenagakerjaan.
Dia terlalu banyak bagian-bagiannya diambil, dicopot. Yang berlaku 3 perjanjian, 3 pembuktian, benda sebagian, warisan, waris. Kali itu, tapi tidak berubah-ubah. Karena banyak yang sebenarnya itu kalau pada perhatikan. Mungkin dianggap dia akan menjadikan jika pedagang itu lebih besar, privat, lebih besar daripada kompetensi individu. Ya, artinya untuk terjadinya hak itu kan tergantung kepada person-person. Mau tidak? Mau tidak? Kalau tidak mau apa? Kalau mau silakan. Jadi perjanjian itu harus dipaksakan orang. Itu mungkin ya. Jadi kalau perjanjian sampai sekarang masih berlaku dalam KUHP itu karena itu perjanjian suka-sukanya orang. Kalau mau muncul hak seperti itu, silakan ke perjanjian. Kalau tidak mau tolak, mau perjanjian yang baru. Tidak bisa. Apa yang mungkin itu masalah satu penyebabnya mengapa KUHP sampai sekarang belum berubah, kita masih peninggalan Belanda. Tapi aku tidak malu kita itu ya. Ya, punya Belanda masih terpakai sampai sekarang. Baik untuk perdagangannya maupun acara perdagangan. Masih dipakai tuh HIO dan PGI. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan. Angkat tangan. Silakan beliau. Pertanyaan saya, aspek apa saja yang diatur di hukum perdata? Aspek apa saja yang diatur dalam hukum perdata? Itu pertanyaan materi apa saja yang diatur dalam hukum perdata? Iya, sebenarnya hari ini sama mau sampaikan, tapi kita sudah tanyakan saya lebih awal ya. Nah, kita masuk pada materi pokok hukum perdata. Yang pertanyaan tadi ini, siapa namanya? Nur Fatimah. Nur Fatimah. Ya. Nur Fatimah, Cahaya Fatimah. Di sini banyak nama-nama yang wow. Sebatas banyaknya ya, prosesnya. Nah, untuk mengetahui, memahami lebih dalam tentang materi apa saja yang diatur di dalam hukum perdata kita, saya ingin bercerita sedikit ya, sebenarnya. Supaya nanti ketika saya jelaskan sebentar, saudara dapat merekam kalian. Ya, sudah begini. Ketika bumi ini dibuat, ya, apa ini? Bumi ini kan kira-kira kalau tidak ada manusianya, kira-kira apa yang terjadi? Di bumi ini, ya, yang memutar pergerakan di bumi ini, ya, kira-kira siapa? Manusia atau ikan? Hah? Jangan bicara topik keilahian dari manusia ya. Jadi saya ingin begini bahwa pusat kegiatan di bumi itu ada pada manusia. Manusia lah yang selalu menjadi pusat ide dari suatu kegiatan. Ya, manusia. Nah, di dalam siklus kehidupan ini, yang paling pertama adalah kelahiran itu. Apa saja baik manusia maupun hewan dan semuanya itu adalah kelahiran. Kelahiran manusia. Jadi siklus yang pertama adalah lahirnya manusia. Ya. Kalau manusia lahir, maka lahirlah namanya kita orang. Lahirlah orangnya. Manusia kalau kita pakai hukumnya orang. Jadi orang itu bahasa hukum. Kalau kita sudah bicara orang, saya bicara orang, berarti dia adalah manusia yang bebas. Manusia yang bebas, yang memperlihatkan kewajiban. Kalau bicara orang, ya, kalau manusia masih kemungkinan tidak. Kalau sudah dihapus ya, tapi saya tahu masih ada yang
Kalian pernah ke sana ke daerah Jogja? Ke Solo? Yang sama sih yang di Jogja. Ya. Pernah dengar ada satu kegiatan di Jogja. Pernah dengan nama seorang di Jogja itu ada dalam satu suruh itu ada perayaan yang namanya di sana ada kerbau sakti itu geranya diambil orang jadi ke obat dan ada juga kerbau itu semua sebenarnya yang ambil dokumen ini itu dah seperti di sana kalau kita lihat tadi sebut itu masih ada tuh ya hanya tunggu kita bisa kalau masalah di sana sebenarnya ada kalau dia sama dengan tapi juga juga yang merasakan jadi kalau sudah masuk kata orang berarti itu adalah ya, manusia yang bebas ya. Itu manusia dibawa ke kanan bebas memiliki hak dan jadi siklus kehidupan pertama itu adalah orang dengan orang. Nah kemudian lama kelamaan orang ini kan kira-kira kalau orang lain langsung bisa berdiri ya? Langsung bisa berlari? Tidak. Langsung bisa mengenal kata I love you? Tidak. Apakah langsung bisa masuk budi ke sini? Tidak. Kalau ada bisa dibiarkan. Jadi manusia sejati itu merangkak-rangkak ya, belajar dulu bicara, ya, dilatih bicara, dilatih makan, dilatih berjalan, semua sudah berjalan, ya kan? Mau makan, mau minum satu bahasanya, ya, sakit perut juga, satu bahasanya cuma nangis, mau nangis, mau minta makan, ya mau bela, mau tete, nangis, ya tahu ibunya tahu ya, oh ini, oh anak saya mau minum. Anak saya